Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semuanya. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi yang diberikan oleh dosen pengampu mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Pak Oki Alfernando, STMT, Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi 2020. Ini kelompok 5. Anggotanya Khairani Ilman, NIM M1D1200015, Dalton Hutasoid M1D1200033, Lino Akbar M1D1200002, saya sendiri Fidel Nugraha M1D1200032, Rehmayola M1D1200010, Tegar Rizky Saputra M1D1200036. Pokok pembahasan ada 2. Yang pertama mengenai dinamika Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pendahuluan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui dan mendalami apa sesungguhnya Pancasila itu. Pancasila adalah dasar negara. Segala sesuatu harus bersumber dan sesuai dengan Pancasila. Pancasila memuat sumber dari segala hal. Karena Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila disebut juga sebagai pedoman bangsa. Jadi Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dinamika Pancasila. Dinamika itu adalah kekuatan penggerak dan semangat juang oleh pahlawan untuk memerdekakan negaranya sendiri waktu zaman penjajahan. Pancasila terbentuk atas pengorbanan para pahlawan. Jadi Pancasila bukan hadiah yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia, melainkan pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan sehingga impiannya tercapai untuk memerdekakan negaranya. Pancasila memuat pedoman Indonesia. Jadi Pancasila sebagai pedoman Indonesia. Jadi Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia. Pedoman kata lain adalah arahan untuk menciptakan Indonesia lebih tentram. Ini bentuk dinamika Pancasila. Saya terinspirasi dari kegiatan-kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Bisa kita pelajari bagaimana kerjanya bentuk dinamika Pancasila. Di sini warga negara bisa kita ibaratkan si pembawa sepeda, dan ini sejarah dari belakang. Mungkin si sepeda ini telah tergelincir akan bannya, jadi
otomatis masa depannya terpikir untuk tidak atau lebih baik lagi. Itu gunanya sejarah. Dan dinamika itu tadi adalah kekuatan. Jadi kekuatan yang perlu kita perhatikan adalah kekuatan kaki ini. Tergantung warga negaranya. Kalau warga negaranya dinamikanya kuat, otomatis sepeda ini namanya, kita ibaratkan negara, maka akan semakin berkembang. Dan Pancasila ibaratnya sepeda. Otomatis sepeda yang kita pakai bergantung dengan kondisi warga negaranya dan tipe aturannya. Dan ada bagian tantangan di belakang, mungkin kejadian yang telah terjadi bisa kita pelajari lagi, kita bangkit lagi untuk menciptakan hal yang lebih baik lagi. Jadi tantangan ini adalah mungkin di suatu saat atau impian atau masa mendatang akan terjadi hal-hal yang tidak mestinya kita sadari. Misalnya ibarat si sepeda ini akan tidak sengajanya terinjak sepaku oleh ban ini. Jadi kita harus komitmen bersama warga negara, belajar dari sejarah, kekuatan dinamikanya harus setimpal dengan kondisi Pancasilanya, kondisi sepedanya. Kalau sepedanya tekanannya, bannya nggak terlalu banyak, maka kita harus memikirkan berapa dorongan atau kekuatan yang mesti kita keluarkan. Ini tantangan Pancasila. Tantangan Pancasila mungkin saja bisa terjadi karena ada si pembuat gagasan, itu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. Orang tiga ini yang membuat atau menciptakan ide-ide dari Pancasila. Dan Pancasila juga tidak hanya berpandang satu saja, bersifatnya umum untuk mengatur semua yang mungkin sedang terjadi pelanggaran atau kejadian-kejadian yang tidak mestinya terjadi. Pancasila disahkan pada 8 Agustus 1945, tepatnya hari Sabtu, dan kita merdeka 17 Agustus, tepatnya hari Jumat, berarti 1 hari dari kemerdekaan Indonesia. Dan tantangannya juga ada, kita kelompokkan dari luar, dari dalam. Contoh dari luar mungkin kita bertentang yang namanya negara lain. Dan dari dalam kejadian contohnya seperti pergerakan PKI. Jadi tantangan Pancasila bisa terjadi dari luar dan bisa terjadi dari dalam juga. Nah, ini sifat-sifat Pancasila. Bersifat imperatif, memaksa, memiliki nilai luhur, bersifat objektif, sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang untuk berpandang terhadap suatu masalah. Contohnya pasukan Garuda, TNI,
berkomitmen dan ikut serta dalam pengamanan di Lebanon. Itu sikap yang harus menjunjung tinggi. Bersifat subjektif, lebih kepada keadaan di mana seseorang berpikir relatif berdasarkan perasaan. Jadi kita harus bertindak berdasarkan perasaan. Pancasila memiliki sifat-sifat yang bisa mengarahkan jalan kehidupan untuk warga negaranya. Pancasila bukan makhluk hidup, tetapi memiliki kemampuan seperti layaknya manusia selalu berkembang. Ya, Pancasila sifatnya ini memaksa, memiliki nilai luhur, nilai-nilai keaslian dari bangsa Indonesia yang terkenal dengan sopan santun, sifat objektif tadi, keikutsertaan, dan subjektif, sifat yang lebih kepada keadaan di mana seseorang berpikiran relatif berdasarkan perasaan. Jadi kita harus berpikir secara logis untuk melakukan sesuatu. Dan ini kesimpulan dan saran, warga negara harus menanamkan jiwa Pancasila dalam kehidupannya. Harus menjiwai nilai-nilai dari 5 dasar ke dalam kehidupannya. Poin yang kedua, coba bayangkan zaman penjajahan kembali terjadi di masa modern ini. Tentu keadaannya tidak akan diminta lagi karena menyebabkan terjadinya penyiksaan dan lain-lain. Kalau bukan pahlawan yang bergerak untuk negara ini, kita tidak seperti sekarang ini. Jadi kita harus menghargai pahlawan-pahlawan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pesan dari Ahmad Yani, yaitu korban pergerakan Partai Komunis Indonesia, yang berpesan untuk menjaga negara ini, untuk menghindar yang namanya PKI. Dalam keikutsertaan kita menjalani kehidupan Pancasila, maka kita juga ikut membangun bangsa. Dalam menjalani kehidupan dan menerapkan Pancasila ke dalam kehidupan kita, maka kita juga ikut membangun sebuah bangsa. Poin 5, hidup akan rukun, sejahtera, tentram, nyaman, dan aman di mana saja dan kapan saja. Jadi hidup rukun, sejahtera, tentram, nyaman, dan aman di mana saja dan kapan saja, perlu yang namanya kekuatan pada Pancasila. Semakin kuat tegangan dari pemahaman Pancasila, maka akan semakin baik lagi. Mungkin seperti itu presentasi pada sore hari ini. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Maaf sebelumnya.
Mungkin isi PPT ini juga tidak terlalu menarik, tetapi poinnya untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita lagi, untuk termotivasikan kita untuk lebih memahami dan menjaga apa itu yang namanya Pancasila. Sekian dan terima kasih.